Kuzan, takdirmu kini memang tak sebanding dengan nama besarmu yang harum dalam angkatan laut. Cerita bagaimana sosok pria yang berhubungan erat nih dengan insiden Ohara, Jaguar di Saulo dan juga Rod Poneglyph ini main kesini itu malah semakin mempertemukan antara ketiganya. Jika memang ada hubungan yang masih rahasia nih perihal apa yang diketahui oleh Kuzan. Bergabungnya dia menjadi anggota Kurohyuge tentu tak sepenuhnya membuat prinsip dan ideologi keadilan Kuzan itu berubah. Dia sekarang memang bajak laut dan itulah yang membuatnya tambah mengerikan. Keuntungan besar pastinya bagi bajak laut Kurohyuge memiliki seorang elit sekelas Aokiji Kuzan. Ingat ya tentang seorang guru dan jalan hidup yang sepertinya dia ikuti kini mempertemukan kembali dengan sosok gurunya dan bertarung dengan yang lain. Nah, takdir hidup seperti apa nih akan benar-benar akan dialami Kuzan pada akhir hidupnya nanti. So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai takdir hidup Kuzan dan pertempurannya melawan dua guru besarnya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kalian pasti langsung berpikiran kan bahwa bergabungnya Aokiji ke dalam kelompok bajak laut Blackbeard pasti karena masalahnya dengan Akainu. Ya emang itu ada benarnya sih, tapi kami pikir itu lebih dari itu. Aokiji kemungkinan mengingat memori lamanya dengan guru besarnya sang guru yang begitu ia hormati nih, Admiral Zepier. Nah dalam perspektif lain, orang yang pasti tidak percaya bagaimana bisa seorang admiral bergabung dengan salah satu villain besar di dunia baru, Kurohyuge Pirates. Hal ini memang menjadi hal memalukan dan tamparan keras nih bagi pemerintahan dunia dan juga angkatan laut, bahwa seorang admiral kuat malah membelot nih. Namun jika kalian cermati lagi, ini ada kemiripan paradoks dengan Admiral Zepier. Dia adalah orang yang begitu dihormati oleh Aokiji Kuzan. Kisah pengambilan keputusan Aokiji itu meniru jalan hidup Zepier dimulai dari sini. Setelah Kuzan menolak rencana Akainu menjadi kandidat pengganti dari Sengoku, mereka itu berdua pun akhirnya bertarung di Panghazar demi memperebutkan jabatan dan kekuasaan tersebut. Mereka berdua bertarung selama 10 hari tanpa henti. Dan akibat dari pertarungan mereka, cuaca dan kondisi di Panghazar menjadi tidak menentu. Dalam pertarungan itulah Sakazuki yang kemudian menjadi pemenangnya. Nah setelah insiden itu Kuzan itu meninggalkan angkatan laut dan menjadi aib besar bagi pihak marinir dan pemerintahan dunia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Kuzan bergabung dengan Blackbeard? Nah kala itu sudah terjawab nih, dan ini semua terjadi di sebuah pulau 1 tahun setelah pertempuran Kuzan versus Akainu di Panghazar. Di sini di bagian bajak laut Blackbeard tiba di suatu pulau. Mereka melihat beberapa anggota kru bajak laut mereka itu membeku, Sanjuanwo, Vascosu dan juga Doki. Mereka semua kaget dan bajak laut Blackbeard itu masuk ke dalam sebuah bar lalu melihat sang mantan admiral besar angkatan laut, Aokiji no Kuzan. Lalu mereka mencoba minum dan juga bergaul dengannya untuk berbasa-basi. Tetapi tetap saja nih, karena mereka kesal dengan Kuzan karena anggota mereka dibekukan. Setelah itu Lavitte membisikkan ke Tits untuk segera membunuh Kuzan dan mengambil kekuatannya kemudian diberikan kepada kru. Tetapi Kuzan yang mendengarkannya akhirnya marah besar nih, lalu siap menentang dan melawan mereka semuanya. Habis di sini lagi-lagi Tits itu bernegosiasi dan memainkan perannya. Dia meminta maaf atas kataan Lavitte hingga ia akhirnya menawarkan Kuzan nih untuk bergabung dengannya. Tits kemudian bertanya lagi kepada Kuzan tentang pria besar dengan luka bakar itu, karena tampaknya pria itu memiliki Rod Poneglyph yang tersisa sekarang ini. Dikatakan pula bahwa pria dengan luka bakar itu mengendarai kapal hitam dan dia dapat menggunakan pusaran air untuk menenggelamkan musuhnya di lautan. Di sini kita dapat melihat siluet kapal saat kedua membicarakan orang tersebut. Dan sesaat setelah itu Siri itu mengatakan sesuatu. Mungkin pria dengan bekas luka bakar itu bekerja untuk pemerintahan dunia. Ini tidak mengherankan jika pemerintahan dunia menjaga satu jalan Rod Poneglyph dengan mereka untuk mencegah bajak laut mencapai satu bagian One Piece. Tetapi di sini Kuzan itu menyangkal nih mengetahui apapun tentang pria tersebut. Dia hanya mengatakan seperti ini. Mungkin aku orang itu. Serius, satu-satunya ingatanku tentang Poneglyph ada di Ohara. Nah kala itu aku telah melihat batu berwarna merah di tempat itu. Aku rasa aku telah mengingatnya. Nah apakah benar Kuzan itu mengatakan hal yang sejujurnya?
Kita ingat nih bagaimana takdir Kuzan itu dalam menjalani hidupnya itu memang sangatlah menarik. Dia yang dianggap memiliki kisah hubungan dengan Sword Organization dan dikenal memiliki rasa keadilan yang tinggi pun di hadapan bertempur dengan dua orang guru besarnya, Garp serta Zepier. Jika kita ingat dalam chapter 1081 yang berjudul Kapten Kapal ke-10 Aokijino Kuzan, di sanalah kita melihat Kuzan bertemu langsung dengan Garp yang sedang mengamuk menyelamatkan Koby. Lalu Kuzan mengatakan seperti ini, apakah Anda dapat membunuh mantan murid nomor 1-mu untuk menyelamatkan yang sekarang? Saya sangat suka bagaimana Anda selalu melakukan apapun yang Anda sukai, dan sekarang saya pun melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya saya mengikuti Marshal de Teach. Lalu melihat pernyataan Kuzan seperti itu, Garp akhirnya meresponnya nih. Oh, aku pikir kau hidup di masa sekarang, Kuzan. Pertempuran mereka itu benar-benar dimulai nih. Kuzan mulai menggunakan serangan bola es kepada Garp. Ini mirip seperti yang dilakukan dengan Shirohige kala itu di perang besar Marine Road. Tetapi Garp memecahkan es itu dengan sangat mudahnya. Dan tiba-tiba Garp meraih kepala Kuzan lalu menggunakan sebuah serangan baru. Sembari melakukan itu, Garp mengatakan sesuatu. Mereka yang ragu-ragu itu akan menjadi sangat lemah. Blue Hole dan Pump. Garp benar-benar menghancurkan tubuh Kuzan lalu membelah tanah dengan tinjunya itu. Di sini terlihat nih seluruh tubuh Kuzan itu jatuh ke tanah. Sampai naskah ini selesai dibuat, pertempuran di antara mereka itu juga belum berakhir. Namun Garp terlihat menguasai keadaan. Tapi ngerasa juga nggak sih nakama, jika pertempuran mereka ini serasa mengingatkan kenangan lama kala seorang admiral besar kala itu Zepier yang juga guru dari Kuzan sendiri. Fakta lainnya itu bahwa Kuzan itu sejatinya juga pernah bertarung menghadapi guru besarnya Admiral Zepier. Bahkan pada momen Kuzanlah orang pertama yang peringatkan, menjegal sekaligus memberikan sake kesukaan gurunya itu untuk terakhir kalinya sebelum ikut berkontribusi nih menggunakan ice block dinding itu agar Zepier sensei dikalahkan. Nah, meski gurunya telah dikalahkan pada akhirnya, dialah sekarang hidup Kuzan. Ia tetap saja selalu kagum dengan para guru besarnya itu, bebas seperti Garp dan selalu punya nyali dengan jalan hidupnya sendiri seperti Zepier. Nah, dia sekarang memang sendirian nih, bukan menjadi sosok admiral, namun di hati para angkatan laut dan bajak laut, dia tetaplah Aokiji, seorang berjiwa marinir yang begitu menakutkan dan merepotkan. Dalam kesendirian itu, Aokiji pasti lebih sering menyanyikan lagu angkatan laut yang pergi ke utara yang sebenarnya membuat dia tak bersemangat kala itu. Namun jalan yang ia pilih pada akhirnya seperti tekad gurunya Zepier. Lautan melihat awal dunia ini, dan lautan pula mengetahui akhir dunia ini. Walaupun aku menghilang, dia tahu segalanya. Kau tak perlu takut akan orientasi laut. Karena aku di sini, maka tak ada yang perlu ditakutkan. Karena teman-temanmu telah lama menunggumu. Aokijino Kuzan. Yang menarik sih untuk dinantikan. Gimana menurut kalian tentang Kuzan ini? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai takdir hidup Kuzan dan pertempurannya melawan dua guru besarnya hingga saat ini, Garp serta Zepier. Thanks a lot guys, telah menonton video ini, and we'll be come back again.